Kenapa setiap Ramadan di Timur Tengah itu terasa panas luar biasa? Karena setiap Ramadan, Bapak Ibu kita tahu bahwa bumi itu berevolusi terhadap matahari. Itu membentuk karena keseimbangan gravitasi antara matahari dengan semua planet yang ada, sehingga ketika diakumulasikan itu menghasilkan energi gravitasi yang seimbang. Maka terciptalah orbit, energi sentrifugal atau sentripetal ya. Setelah gravitasi ada sentrifugal yang seimbang, maka berputar. Kayak orang tarik tambang, kalau seimbang maka dia berputar, berkeliling. Nah, itu orbit. Nah, ternyata bumi ini membentuk oval, tidak bulat simetris. Artinya ada saat di mana bumi dan matahari ini jauh, aphelium. Ada saat di mana bumi dan matahari itu dekat. Nah, setiap Ramadan tiba, jarak bumi dan matahari dekat sehingga terasa panas membakar. Diberi nama Ramadan. Singkatnya itu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Syekh Hasan Asy'ari di dalam kitab Tafsir Ayatul Ahkam itu menyebutkan lama hudifati asma syuhur bilagatil qadimah. Tatkala nama-nama bulan itu diambil dengan sesuatu yang dominan di bulan itu. Ada bulan di mana banyak yang diharamkan, berperang diharamkan, berburu diharamkan, kemudian juga bercerai bahkan diharamkan. Maka banyak hal yang diharamkan di bulan itu. Maka bulan itu pun dinamakan bulan Muharram, bulan yang disucikan. Ada bulan Safar, kosong bulan itu tanpa ada aktivitas-aktivitas alam misalnya. Kemudian juga ada bulan di mana para pedagang Arab yang biasa pergi ke Syam di musim panas dan Yaman di musim dingin, di bulan itu mereka duduk tidak kemana-mana. Duduk bahasa Arabnya qa'ada yaqudu qa'dah, bulan duduk-dudukan, maka disebut Zulqa'dah. Ada bulan di mana ada kewajiban ibadah haji, maka bulan itu dinamakan bulan Dzulhijjah. Falimada hadha syahru summiya Ramadan? Lalu kenapa bulan ini dinamakan Ramadan? Innama sumiyati hadha syahru Ramadan li'annahu waffaqa bi ayyamil har. Dinamakannya bulan ini bulan Ramadan karena bertepatan dengan hari-hari yang panas membakar. Maka dinamailah Ramadan. Panas membakar itu bahasa Arabnya Ramadan. Ada gembalaan kambing digembalakan di bawah panas matahari. Qad ramadatil ghanam, binatang itu sedang dipanaskan, dibakar. Ramadan. Nah, dari kata Ramadan ini ditambah alif nun untuk menjadikan dia isim sifat dari kata kerja menjadi isim ditambah alif nun, maka jadilah Ramadan. Kenapa setiap Ramadan di Timur Tengah itu terasa panas luar biasa? Karena setiap Ramadan, Bapak Ibu kita tahu bahwa bumi itu berevolusi terhadap matahari. Itu membentuk karena keseimbangan gravitasi antara matahari dengan semua planet yang ada, sehingga ketika diakumulasikan itu menghasilkan energi gravitasi yang seimbang. Maka terciptalah orbit, energi sentrifugal atau sentripetal ya. Setelah gravitasi ada sentrifugal yang seimbang, maka berputar. Kayak orang tarik tambang, kalau seimbang maka dia berputar, berkeliling. Nah, itu orbit. Nah, ternyata bumi ini membentuk oval, tidak bulat simetris. Artinya ada saat di mana bumi dan matahari ini jauh, aphelium. Ada saat di mana bumi dan matahari itu dekat. Nah, setiap Ramadan tiba, jarak bumi dan matahari dekat sehingga terasa panas membakar. Diberi nama Ramadan. Singkatnya itu Bapak Ibu ya. Itu dari segi bahasa. Adapun dari segi istilah, kenapa bulan ini dinamakan bulan Ramadan? Innama sumiyati hadha syahru Ramadana li'annahu yurmadu dzunub bil amali shalih. Ayyuhrikwa. Dinamakannya bulan ini dengan nama Ramadan karena di bulan inilah terjadinya pemanasan dan pembakaran dosa-dosa kita dengan amal soleh. Subhanallah. Hanya di bulan Ramadan inilah amal soleh kita akan membakar dosa-dosa kita. Maka makin banyak amal soleh kita lakukan, makin banyak dosa-dosa kita yang terbakar habis. Itulah kenapa Rasulullah menganjurkan kita banyak beribadah, banyak beramal soleh di bulan Ramadan, agar makin banyak dosa-dosa kita yang terbakar habis. Seolah-olah Allah berfirman kepada kita, ya ayuhan nas, ya ibadiyas solihin, hadha syahrul Ramadan atahumullah iyakum litukaffiru ankum zunubakum jami'an. Hai hamba-hambaku yang soleh, nih aku berikan Ramadan untuk kalian, habiskan dosa-dosa kalian dengan amal soleh. Bakarlah dosa-dosa kalian dengan amal soleh kalian. Maka ketika Ramadan datang, para sahabat senang luar biasa. Karena di bulan Ramadan itu mereka berharap Allah menggugurkan dosa-dosa mereka dengan amal
amal soleh. Jadi seolah-olah Ramadan ini adalah hadiah dari Allah, kasih sayang Allah pada kita. Maka bergembiralah Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan memasuki bulan di mana dosa-dosa kita akan dibakar habis dengan amal soleh. Pertanyaannya Bapak Ibu, ketika seseorang berdosa itu disiksanya di mana nanti di akhirat? Dimasukkan ke surga apakah neraka? Ke neraka. Dan disebut neraka karena penuh dengan api. Pertanyaannya, kenapa orang yang berdosa dan terbawa dosanya ke akhirat itu harus dibakar dengan api? Udah dibakar disiksa lagi ya Bapak Ibu? Bapak Ibu rahmati Allah, kenapa orang yang masuk neraka harus dibakar dengan api? Bapak Ibu rahmati Allah, saya mencoba beranalogi dengan seorang penambang emas. Ketika seseorang menambang emas dari bebatuan, maka langkah pertama yang harus dilakukan untuk memisahkan emas dari bebatuan itu adalah direndam dengan air raksa ya, agar batu itu melepuh. Setelah batu itu melepuh, maka disaring, maka dia turun ancrub ke walungan, disaring manual gitu. Maka tersisalah logamnya, tapi logam emasnya pun tidak murni karena ada timbal, ada mangan, ada zingalum, ada besi nempel di emas tadi. Maka langkah terakhir untuk membersihkan emas dan memisahkannya dari logam lain gimana? Dibakar. Makin sempurna pembakaran, maka makin sempurna emas yang didapatkan. Puncaknya 24 karat logam mulia emas, itu harganya tinggi. Tapi kalau pembakarannya tidak sempurna, maka emasnya pun tidak sempurna. Begitu pula dengan dosa-dosa kita. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tanabal abdu kutiba fi qalbi nuqtatan sauda." Apabila ada seorang hamba Adam berbuat dosa, maka hitamlah hatinya. Makin banyak dosa dilakukan, makin hitam hatinya. Nah, maka ketika dia berbuat baik, istighfar misalnya, hapus dosanya. Dia sedekah, ikhlas karena Allah, hapus dosanya. Dan begitulah ketika kita sholat. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, "Kaifa ra'yukum idza kana bi babi adikum nahrun?" Gimanakah menurut kalian jika di depan rumah kalian ada sungai yang bersih jernih, yaktasilu fihi khamsa marat fi kulli yawmin wa lailatin. Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Begitulah kata Rasulullah. Fakadzalika masara salawatil khamsi yamhullahu bina al khataya. Begitulah salat 5 waktu. Dengan salat 5 waktu ini Allah hapuskan dosa-dosa kita. Baik Bapak Ibu. Nah, jika ternyata amal ibadah kita masih menyisakan dosa, itu belum habis dosa kita. Padahal amal ibadah sudah banyak kita lakukan. Maka yang akan membersihkan dosa kita adalah penyakit, sakitnya kita. Itulah cara Allah menghapuskan dosa kita. Maka sakit jangan menggerutu kepada Allah. Bersyukur dan bersabar. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menguji saya dengan sakit ini ya Allah. Mudah-mudahan sakit ini ya Allah, cara Engkau membersihkan aku dari dosa-dosaku ya Allah. Aku ridho, aku ikhlas ya Allah. Nah itu jadi pahala. Nah kemudian jika pun ternyata sakitnya ini juga tidak menghabiskan dosa-dosanya, maka kematianlah yang akan menghabiskan dosa-dosanya. Maka Rasulullah bersabda, "Al-mautu kafaratun lil mu'minin." Kematian adalah penghapus dosa bagi orang-orang beriman. Ada orang macam-macam matinya Bapak Ibu ya. Ada yang mudah matinya itu tidak terasa. Itu orang yang ikhlas ketika meninggal dunia. Baik Bapak Ibu yang mati Allah, barangkali itu dulu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari kudapan saya pribadi dan saya bisik para astagfirullahaladzim. Dan Allah ya kunat mai wa minkum.